santri-santri ini insya Allah mulai hari ini akan dipulangkan. Kenapa diberi kalimat akan dipulangkan? Tidak akan pulang karena mestinya belum pulang, dipulangkan karena al-wada', situasi yang memang untuk mengambil sikap hati-hati, maka santri dipulangkan. Mungkin kecuali ada beberapa yang tidak ikut pulang karena ada sesuatu yang menjadikan mereka tidak pulang. Mungkin berasal dari daerah yang jauh, yang sekarang transportasi agak sulit. Kalau menggunakan transportasi umum itu sangat riskan karena akan bertemu dengan banyak orang. Dan yang dari Jakarta, karena itu zona merah, maka tidak boleh dijemput. Kalau ingin pulang, karena kalau ada yang jemput, berarti ada orang datang ke sini, datang dari daerah rawan, sangat dimungkinkan membawa virus, karena virus itu tidak kelihatan. Maka kalau ingin pulang akan disewakan mobil dari sini sampai Jakarta, tapi tentu bayar sendiri. Akan disediakan mobil tetapi bayar sendiri. Nanti kalau saya yang bayarin, semuanya ingin ikut disewakan. Kecuali kalau memang dia tidak ingin pulang, sudah di sini dengan saya. Maka saya berdoa mudah-mudahan kamu pulang selamat. Ya. Dan bisa kembali lagi ke sini selamat juga. Untuk melanjutkan kewajiban-kewajiban hidup kamu yang belum selesai. Itu kewajiban istifadah dan ta'allum, mencari ilmu. Di dunia tidak ada amalan amaliyah yang utamanya melebihi utama mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah, jika ada orang datang ingin mencari ilmu, Rasulullah yang semula duduk kemudian berdiri, marhaban bi ahlil jannah, selamat datang calon penghuni surga. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fil man sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa man salaka tariqan, barang siapa dia menapaki jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka sahalallah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Man mata fi sabil ilmi mata syahidan, barang siapa mati saat dia mencari ilmu, maka dia adalah orang yang mati syahid. Maka kamu pulang di rumah, apa yang sudah sering kamu kerjakan, sholat jamaah lakukan. Kalau bisa dengan orang tua kamu, sholat jamaah. Kalau bisa, itu tidak akan memang sulit itu. Untuk istiqomah sholat jamaah memang perlu perjuangan. Kalau bisa kamu sholat jamaah. Kalau bapak kamu kiai, ya sudah kamu maklum kepada bapakmu. Kalau bapakmu mungkin bukan kiai, mungkin bapakmu belum bisa ngimami, bismillah Pak, kalau tadi imami boleh betul. Bisa sakit tuh, kalau pengen tahu mau datang lagi. Bacakan, bisa panjang-panjang sholatnya, jangan Al-Baqarah ya. Tupai pulang terus action, imami sholat apa? Baqarah. Wirid itu kalau bisa lakukan, tapi panjang. Tentu wirid yang kita rasa ini wirid panjang, itu mestinya bukan wiridnya kamu, ini wiridnya orang tua. Wirid panjang ini ya, kalau kamu di rumah baca wirid itu tentu berat itu, istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat, maka dikatakan di kalangan para sufi, para wali, sebaik-baik karomah itu adalah istiqomah. Istiqomah itu aja terus, dimanapun itu terus. Itu disebutkan khairun min alfi karomah, lebih baik ketimbang 1000 karomah. Orang umum
berpengalaman. Karomah itu adalah yang melakukan hal yang aneh. Ya, memang karomah itu adalah peristiwa-peristiwa luar biasa. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, dibakar, tidak mempan, mendatangkan hujan, menyetop hujan, itu ada karomah. Tapi lebih baik dari semua adalah istiqomah. Khairun min alfi karomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Ketika Abu Yazid Al-Bustami dilapori oleh salah seorang punya syekh, itu di kampung ada seorang orang yang sangat ampuh, wali besar. Kenapa? Karena bisa terbang. Kata saya, Abu Yazid, daerah saya burung itu bisa terbang. Ada orang ampuh bisa berjalan di atas air, tidak heran saya, bebek bisa. Yang saya herankan adalah orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu berat, harus dilatih lama berjuang. Ini kamu sekarang sedang dilatih untuk beristiqomah, sholat subuh jamaah, wirid sampai terbitnya matahari. Kalau setahun di sini seperti itu terus, berarti kan sudah latihan istiqomah. Maka saya keras, yang ngantuk saya suruh berdiri, bukan untuk apa-apa, untuk latihan. Kamu coba latihan silat, latihan di kepolisian, pasti ada disiplin. Gimana? Kalau melanggar disiplin silat, tendang. Enggak, oleh guru pelatihnya ditendang, boleh? Ditendang, disepak, kalau dilus-lus, jangan gitu, sepak langsung. Disiplin ditegak, polisi juga. Sebetulnya kalau kamu ngantuk lah itu sudah dapat berkah. Orang lain zikir, kamu duduk ngantuk, sudah dapat berkah. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saya biarkan nanti pilih ngantuk semua, sehingga tidak ada yang berzikir. Gimana? Nah itu kamu pulang, itu kalau bisa mau, kalau tidak ya yang pokok-pokok seperti bacaan kursi, atau jagung, ya, itu kamu baca. Terus di saat yang sekarang penting ini, itu yang di lembaran kertas, kamu baca. Syukur orang tuamu ikut baca. Orang tuamu ikut baca. Nah, kamu paling tidak tahu artinya. Nanti kalau kamu ini artinya apa, nak? Tuh, kalau nggak mau minum mawon. Kamu kan tanya itu, coba ditemukan. Nanti kalau ditanya jangan malu-maluin. Allahumma inni a'udzu bi'azamatika allati la nihayata. Kamu harus tahu bayangan artinya itu apa. Sudah saya terjemahkan. Dari terjemahan itu orang. Karena wirid itu agar supaya khusyuk harus tahu apa artinya. Artinya kamu resapi, mulut kamu mengucapkan kalimatnya, hatinya meresapi artinya itu. Allahumma inni a'udzu bi'azamati dzatika. Sesungguhnya aku berlindung. A'udzu itu apa? Berlindung. Takwa itu a'udzu apa? Berlindung, Pak. Bi'azamati dzatika, dengan keagungan zatmu. Terus allati la nihayata laha, keagungan yang tidak ada batasnya. Keagungan Allah itu keagungan yang tidak terbatas. Karena Allah adalah pencipta alam semesta. Kamu harus bisa membayangkan besarnya alam semesta. Alam semesta itu besarnya sampai hampir dikatakan tidak ada batasnya. Karena saking besarnya. Kenapa tidak besar? Bumi yang bobotnya 6.000 berapa ton itu hanya 1 butir debu. Bumi niku namung kados dene 1 butir debu dibanding luasnya alam semesta bumi. Lah Allah Subhanahu wa taala yang kita minta perlindungannya itu adalah Allah yang Maha Agung, yang keagungannya tidak ada batasnya. Sehingga untuk melindungi manusia dari corona adalah soal yang sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat kecil bagi Allah untuk melindungi kita dari bencana corona itu. Allah yang keagungannya tanpa batas. Allati la ya'lamu siwa, yang keagungan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu bismikal adzam. Aku berlindung dengan asmamu yang agung dan sangat agung, terlampau agung.
Aku berlindung biwajhikal karim, dengan zatmu, bukan dengan wajahmu, zatmu yang mulia, yang sangat mulia. A'udzu bijami asmika, aku berlindung dengan seluruh asma-asmamu yang baik, yang terbaik. Kulliha, semuanya. Ma'alimtu, yang aku tahu. Wa ma'alam, dan yang aku tidak tahu. Asma Allah banyak yang kita tidak tahu. Yang kita tahu itu Hayyul Qayyum Qadir Murid, itu banyak. Aku berlindung dengan itu semua. A'udzu bijami kalimatika tamat, aku berlindung dengan semua kalimat-kalimat Engkau at-tamat, yang sempurna. Kuliah al-mubarakat, yang penuh keberkahan. Allati la yuzalzuna balun wala fajir, yang tidak terlewati oleh orang baik maupun orang yang tidak baik. A'udzu bijami ma'ada bi nabiyyuk, dan aku berlindung, berwasilahkan apa-apa yang pernah dijadikan wasilah, pastilah berlindung oleh Nabi kita Muhammad. Nabi kita ketika hidup dia berlindung dengan kepada Allah, minta perlindungan dengan apa? Dengan apa-apa yang diketahui oleh Rasulullah, kita ikut. Wa'udzu bijami adat bi amrika rasuluka, dan aku berlindung, berwasilahkan, berperantaraan dengan apa-apa yang dijadikan perlindungan oleh nabi-nabimu, oleh rasul-rasulmu, oleh malaikatmu, oleh para walimu. Semua itu kamu resapi. Artinya a'udzu bijami ta'lam nasik, dan aku berlindung dengan perperantaraan semua apapun yang engkau ketahui untuk dirimu sendiri, yang orang lain tidak ada yang tahu. Aku berlindung dari apa? Tuhan, aku berlindung min syarri nafsi, dari kejahatan diriku. Kamu, kita manusia itu banyak memiliki kejahat, perbuatan-perbuatan jelek. Perbuatan jelek yang kita lakukan itu efeknya negatif kepada kita. Nah, kita minta dilindungi dari efek negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan jelek kita. Min syarri nafsi wa min syarri jin, dari kejelekan atau kejahatan jin, wal insi dan manusia, wasyatin dan para setan, wasalatin dan penguasa. Memang rata-rata penguasa itu jahat, maka minta berlindung. Jarang penguasa tidak jahat. Wassalatin, nah kalau sedang berdoa di hadapan lurah, bukan dikeraskan wassalatini, itu bagi. Kalau tahu ya alhamdulillah, tidak tahu ya alhamdulillah. Wassalatini wal a'rab, Arab itu sebutan bagi para penjahat, perampok pada waktu itu. Orang Arab itu suka menghadang orang merampok itu. Al-Arab, orang jahat. Wasiba, binatang. Waswal hawam, hewan yang merayap dan melata. Walusus, para pencuri. Wa kulli ma khalaqallah, aku berlindung dari seluruh apa yang diciptakan oleh Allah. Yang jahat tentu. Wa minal junun, dari stres. Jangan sampai gara-gara corona apa? Stres. Wal judzam, penyakit apa ini ya? Rontok tangan namanya apa? Kleper apa kusta? Tangannya merodoli itu. Zaman dulu sebenarnya. Wal judzam, wal baros, sakit belang. Baros itu yang kulit yang tidak teraliri darah, yang putih memplak seperti sapi, itu ada. Tidak, kulitnya sudah mati, putih. Namanya apa? Baros. Pernah lihat orang yang tangannya putih memplak. Terus bagian wajahnya ada yang bukan kusta, baros. Wal farid, stroke. Sekarang orang banyak penyakit sampai stroke. Wal basur, ini namanya apa itu? Ambien, bukan impoten. Bukan impoten, kecil-kecil minta jangan impoten itu. Wal basur ambi, orang sering duduk ini bisa dimulakan ambien. Wassalas, itu hanya geser. Wassomam, tuli. Wal ama, apa? Buta. Wal baka, bisu. Wasuil khuluk, jahatnya pekerti kita jarangnya. Wasukutil asnan, kukunya gigi. Wal adras juga gigi. Pokoknya sakitnya gigi. Kenapa? Kok dikhususkan? Karena sakit itu sakitnya Masya Allah. Orang sakit gigi itu sudah ketulungan sakitnya. Nah, maka khususkan. Kenapa kok tidak sakit perut? Karena perut dalam gigi sakit gigi. Tafsirnya dan pecahnya gigi. Makanya langsung bergerak gigi, kontak gitu. Wattirabi wa min jamil balaya. Dan ketika wa min jamil, seluruh balaya bilai. Nah, kamu niatkan termasuk apa? Corona. Wa min jamil. Atau sampai tapi boleh
wa min jami'il balaya kuliah khususan corona. Boleh khususan corona. Wal fitan ma dhara min fitnah-fitnah yang nampak maupun wa min kulli su'in, dari seluruh keburukan, wa makruh, dan seluruh sesuatu yang tidak disukai di dunia wal akhirah. Terus baca qul, terus wa u'idu nafsi, aku melindungi diriku sendiri, wa ahli, dan keluar kamu, wa ikhwani, saudara-saudaraku juga, kullahu wa malikul ikhwani. Jadi kamu berdoa untuk dirinya sendiri, juga untuk orang teman-temanmu. Kalau saya tambah wa malikul lahu wa ikhwani wa talamizi kullahu, dan murid-muridku. Maka kamu juga tambahkan supaya ada hubungan rohani, nafsi wa ahli wa syaikhi. Paham? Wa syaikhi wa ahli, keluargamu, bapak ibumu semua. Wa amal abadan sarmadan, selamanya bijami al-tabirin jami'i masta'adu, saya melindungi diriku pula bijami ima, dengan perantaraan apa-apa yang ma'arta, yang engkau melindungi dengannya. Aku minta perlindungan dari semua apa min jami'i masta'adu, yang sudah aku minta perlindungan di depan itu. Wa sallallahu ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli laqati wa nafasin adada ma wasallallahu. Itu dibaca pagi bidan ping 3, maghrib bidan ping 3, nyuwun dhateng Allah. Itu artinya kamu ingat-ingat, nanti kalau ditanya orang tuamu, kamu bisa sedikit memberi penjelasan. Kan tidak semua kamu itu orang tuanya pernah mondok. Kalau yang pernah mondok ini sedikit banyak tahu, tapi yang belum pernah mondok itu tidak tahu. Lah kamu tanya, kamu bisa menjelaskan, orang tuamu tentu akan sangat senang. Ini yang saya pesankan, ikhtiar batin seperti itu, ikhtiar lahir sudah berulang-ulang saya sampaikan. Jangan lupa ojo metu-metu di rumah, bosan kamu pegang kitab, palasnya tidak usah keluar rumah, dan sering mencuci tangan, ya, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung. Itu semua sebetulnya adalah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, insya Allah pulang selamat, di rumah selamat, insya Allah bisa kembali lagi untuk belajar, ya, ke pondok ini juga dalam keadaan selamat, utuh, pulang utuh, berangkat utuh. Istri saya sudah nazar, kalau kamu pulang selamat, kemudian bisa kembali lagi, mau disembelihkan seekor sapi. Dan ini saya sendiri bayar, bukan menarik urunan kepada kamu. Sapi nazar, karena orang minta kepada Allah itu agar diperhatikan, nazar kebaikan. Ya Allah, jika begini saya akan begini. Mudah-mudahan insya Allah diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mulai pulang jam berapa ini? Jam 8. Tadi jam berapa? Cuk, betul usah salaman, tidak usah salaman terlalu banyak. Saya juga tidak ketemu bapak kamu, ibu kamu. Saya nanti salam saja. Salam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu mirip dibaca. Kalau orang tua kamu diberi nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.